Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan review momen-momen penting Boruto chapter 5, serta preview chapter 6 nantinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi dan beragam minuman lainnya untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-92 kemarin, Kawaki pasti akan lebih menjaga Naruto, setelah nyawa sang Hokage sedang diincar oleh Shinju. Eida yang mengetahui itu, telah menyuruh Kawaki untuk lebih waspada dan menjadi pelindung bagi Naruto. Sementara itu seorang Boruto, kemungkinan besar bisa pergi ke dalam dimensi Daikokuten milik Kawaki, untuk melihat situasi dan kondisi ayah serta ibunya. Lalu sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-93 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Boruto, yang berhasil mengikuti Kawaki ke dalam dimensi miliknya. Kawaki spontan kaget melihat munculnya Boruto, tepat di belakangnya saat melihat ke arah Nanadaime. Namun ketika pertama kali melihat orang tuanya, Boruto hanya berpesan bahwa dia akan menyelamatkan dan membebaskan mereka semua. Boruto tampak bersungguh-sungguh mengucapkan itu, karena dia menampilkan ekspresi yang begitu serius. Boruto sedikit haru, setelah 3 tahun tak bertemu orang tuanya yang disembunyikan oleh Kawaki. Momen ini, pasti akan begitu menyentuh karena Boruto benar-benar kehilangan sosok ayah serta gurunya. Lalu melihat Boruto berucap seperti itu, Kawaki emosi sambil berkata, "Dengan masuk ke sini, kau selangkah lebih dekat untuk mengancam kehidupan Nanadaime. Ingat bahwa di dalam dirimu, ada Momoshiki yang sedang menunggu. Aku yakin bahwa nanti, ada waktu ketika dia dapat mengambil alih kembali tubuhmu Boruto." Boruto kemudian berkata, "Tenang Kawaki, karena menurutku, di sini adalah tempat yang aman untuk menjaga mereka. Jika mereka dikeluarkan sekarang, aku bisa saja melakukannya dan siap untuk melawanmu di sini. Akan tetapi, aku pikir bahwa itu tak perlu kita lakukan untuk saat ini karena nanti, ayah dan ibuku malah lebih terancam ketika mereka berada di luar." Kawaki sedikit terkejut setelah Boruto tampak begitu bijaksana dan lebih tenang sekarang ini. Kawaki kemudian berkata, "Pada akhirnya, kau menyadari bahwa kau dan Shinju itu adalah ancaman nyata bagi Nanadaime. Namun terlepas dari itu, kau jangan meremehkan kekuatanku dan jika aku mau, sekarang kau akan mati lalu kukubur di desa ini." Boruto kemudian tersenyum sambil berkata, "Kau selalu berbicara sombong seperti biasanya. Melihat jurus Hiraishin yang kupelajari saja, kau sampai terkejut dan seperti tak percaya. Sekarang urusan kita sama yaitu, sekali lagi ingin menghentikan gangguan dari para Shinju. Lalu setelah itu selesai, aku akan mendatangimu untuk mencoba, memaksamu membebaskan ayah dan ibuku. Aku ingin kesepakatan sehat tanpa pertumpahan darah dan itu, harus kita lakukan Kawaki." Kawaki kemudian berkata, "Tak ada yang namanya seperti itu Boruto. Bagiku, membunuhmu merupakan tujuan utama dalam hidupku serta bagaimanapun, Otsutsuki harus dimusnahkan dan kau salah satu Otsutsuki yang dapat membuat kerusakan." Momo-chan dari dalam tubuh Boruto, kemudian melihat jika watak asli Kawaki sekarang hampir berubah dan Momo melihatnya bahwa Kawaki merupakan Otsutsuki Ishiki secara full. Momo berbicara dalam hati dengan berkata, "Aku yakin bahwa bukan hanya pengalaman tempur Ishiki yang saat ini dimiliki oleh Kawaki. Tapi sikap serta keras kepala Ishiki juga ada pada anak ini dan semuanya benar-benar membuatku muak untuk melihatnya. Jika dibiarkan, dia benar-benar berniat untuk membunuh Boruto." Lalu adegan berpindah kepada Shikamaru yang terlihat kaget sambil bicara kepada seseorang. Seseorang tersebut ternyata adalah Sai dan dia melaporkan ke Shikamaru tentang jurus Hiraishin Boruto. Shikamaru berkata, jutsu tersebut saat ini merupakan salah satu jutsu terlangka. Beberapa generasi telah lewat dan dikonfirmasi, hanya Hokage kedua dan Hokage keempat lah yang bisa menguasainya. Sai lalu bertanya, jika sudah begini, lalu apa langkah pertama yang harus kita lakukan kepadanya? Shikamaru kemudian menjawab, pertama-tama, kita mesti mencari tahunya kepada Amado. Karena dialah yang membuat karma Boruto bisa kembali aktif saat itu setelah disangka telah menghilang. Mungkin, jurus itu ada kaitannya dengan karmanya, yang dapat membuatnya melakukannya. Aku masih tak habis pikir, bahwa ada orang di luar sana yang dapat mengajarkan itu kepadanya. Lalu kemudian, Shikamaru mencoba mengontak Eida, dan bertanya tentang apa yang dia temukan. Mereka sekarang tersambung dan Shikamaru memulai percakapan dengan bertanya, "Aku mendengar dari beberapa shinobi bahwa kau sempat seperti terkejut oleh sesuatu.
Jika boleh aku ingin tahu, apa yang kau temukan dari hasil pencarianmu menggunakan Senrigan? Eida sempat terdiam karena dia, tentu tak ingin memberitahu pada Shikamaru jika Shinju versi Ishiki, saat ini sedang ingin mengincar nyawa Naruto. Karena jika dia memberitahukannya, maka Shikamaru akan menganggap itu informasi yang janggal. Mereka saat ini percaya bahwa Naruto telah mati dan jika mendengar tujuan Shinju versi Ishiki, pasti Shikamaru akan langsung mengintimidasi Eida. Apalagi kita tahu bahwa Paduka Maharaja, dan Lord dari segala Lord ini, memiliki kecerdasan otak di atas rata-rata. Jadi admin sampaikan kepada kalian semua, untuk jangan meremehkan Hokage ke-8 kita ini. Lalu berikutnya, Eida menjawab jika dia, berhasil menemukan lokasi atau markas 4 Shinju. Dia menjelaskan itu pada Shikamaru akan tetapi, merahasiakan tujuan dari Shinju versi Ishiki. Shikamaru lalu berkata, jika demikian, kita harus segera bersiap dan aku akan mengumpulkan semua shinobi yang masih bisa bertarung. Adegan kemudian beralih dan memperlihatkan seorang Kode yang saat ini berada di markas baru. Kode yang telah merasa lega, nampak tak berniat untuk mengincar nyawa dari Boruto. Dia tak ingin bergerak dulu sebelum melihat tindakan apa yang akan dilakukan oleh 4 Shinju. Kode hanya diperlihatkan sepintas saja lalu kemudian, adegan berpindah kepada Himawari, yang sedang bersama seorang Udon. Udon adalah teman satu angkatan Konohamaru dan dia, datang untuk melihat keadaan dari seorang Mogi. Dia lalu menjaga Hima, setelah beberapa kejadian mengerikan menimpa orang-orang di desa Konoha. Hima lalu berjalan sambil menghampiri tim Shikadai dan Konohamaru, di depan Mogi yang telah menjadi pohon suci. Hima lalu mengaktifkan Byakugan miliknya, lalu mencoba untuk melihat ke dalam tubuh seorang Mogi. Hima melihat bahwa denyut jantung Mogi masih terus berdetak akan tetapi, itu terlalu lemah dan cukup mengkhawatirkan. Lalu kemudian, adegan berpindah ke tempat Boruto dan Kawaki lagi. Boruto yang menyadari jika Kawaki semakin emosi, dia akhirnya pamit untuk keluar dari dimensi itu. Boruto lalu berkata, untuk sementara waktu, biarlah mereka di sini dulu dan mereka pasti akan aman. Akan tetapi, kau harus mulai waspada karena Shinju tersebut sedang berencana mengincar ayah dan pasti datang mencarimu. Boruto lalu mengaktifkan Hiraishin miliknya, kemudian seketika menghilang dari hadapan Kawaki. Nah, melihat Boruto menghilang, Kawaki menganggap bahwa itu merupakan satu langkah Boruto untuk mengancam dirinya. Adegan lalu berpindah kepada Sumire dan Sarada, serta Boruto yang muncul kembali bersama mereka. Sarada lalu bertanya, apa yang kalian bicarakan bersama Boruto? Ketika Boruto ingin menjawab, Kawaki tiba-tiba muncul juga menggunakan portal karma sambil berkata, kami hanya berbicara tentang rencana berikutnya melawan 4 Shinju. Sementara itu, adegan juga memperlihatkan Shinju versi Falcon, sangat tertarik untuk segera bertemu Eida. Dia merasa jika berhasil memangsa Eida, maka evolusi mereka akan semakin cepat. Shinju versi Mogi lalu menyambung ucapannya dengan berkata, meskipun begitu, kita belum tahu segala hal tentang Senrigan. Dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang lain, bahkan jika orang tersebut berada dalam dimensi berbeda. Ini sebuah jurus spesial, yang levelnya dimiliki oleh Dewa Otsutsuki. Shinju versi Ishiki kemudian berkata, berhasil menemukan lokasi kita, merupakan sebuah kemunduran bagi kita semua. Shinju versi Sasuke lalu berkata, sekarang, aku merasakan kesedihan mendalam dari seorang Sarada. Mungkin, orang yang kukloning mengetahui bahwa anaknya, pasti sedang bersedih setelah mengetahui dirinya kita hentikan. Aku sedikit terganggu dengan ini dan oleh karena itu, aku ingin cepat-cepat memangsanya dan terlepas dari perasaan menyedihkan ini. Kemudian, adegan beralih ke seorang Boruto, yang secara tiba-tiba mengaktifkan Hiraishin miliknya. Kawaki, Sarada dan Sumire, terkejut melihat Boruto pergi begitu saja. Kawaki emosi sambil berkata, sial apa yang sekarang dia lakukan dan kemana dia pergi. Kawaki lalu mengaktifkan matanya, lalu mencoba untuk mendeteksi kemana perginya Boruto. Nah ternyata, Boruto muncul di hadapan Himawari, Konohamaru, dan tim Shikadai berada. Konohamaru terkejut dan seketika saja, menggendong Hima untuk menjauhkannya dengan Boruto. Boruto lalu meminta maaf kepada Shikadai, setelah sebelumnya membentak Shikadai saat konfrontasinya dengan Kode. Boruto lalu melihat Hima, dan merasa lega setelah Hima baik-baik saja. Boruto juga melihat ke arah seorang Mogi, sambil meyakinkan tim Shikadai bahwa dirinya akan menyelamatkan guru Mogi serta semua orang di Konoha. Boruto lalu memasang ikat kepala Konohanya, dan meninggalkan senyuman ke arah Himawari. Boruto langsung menghilang lagi, dan kembali ke tempat Kashin Koji di Gunung Myoboku. Nah setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-94 nantinya.
Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.